Alhamdulillah, kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan jalur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang akan kenal dan sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan cinta kepada Allah apabila mereka itu melalui jalan syukur. Syukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur lahir batin insyaallah. Hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41 ini yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Hafid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil lagi masyrab, kita minum dan kita makan perkataan yang menganyangkan ruhaniyah kita. Mudah-mudahan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu daripada baginda Muhammad, dan beliau qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Baginda menyerahul Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih, ada di Bukhari dan ada di Muslim. Nah, ini syarah dan yang paling penting ini diamalkan. Karena kita bahas rahasia daripada qul huwallah, tapi malam hari ini karena mungkin ada yang hendak hadir karena di wadah Panarto, kita singkat aja, dan ulun hendak ketarjun malam hari ini. Mungkin subuh datang ya. Jadi malam hari ini kita membahas sedikit masalah keutamaan daripada qul huwallahu ahad. Yang pertama di sini dengan nas Al-Qur'an, dengan nas hadisnya di Bukhari dan di Muslim, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Ini yang memahami kena qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, kayak itu kah? Artinya suratul Ikhlas. Selesai akan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Rahasianya karena kita bahas yang akan datang insyaallah. Nah, abajar ta'dilu thulutsal Qur'an. Ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi amun yang baca 3 kali sama lawan membaca khatam Al-Quran. Menyamannya Pak? Ini baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil pahala Quran sebagian. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat yang pertama kena kita bahas yang akan datang, rahasianya dan apa garang makna thulutsal Quran itu. Ada berbagai syarah di sana. Ada 3 di sini disebutkan berataan, tapi kena supaya ada juga penasarannya yang Allah. Yang pertama kita ambil sebuting aja, ambil bahwasanya siapa yang membaca qul huwallah 3 kali setara dengan inya membaca Al-Qur'an sebagian. Mungkin ada yang menentang kena kayak apa jarum, maka lebih afdal ketika orang membaca dari awal sampai akhir. Itu jelas sudah. Tapi setara apakah itu digandakan Allah atau kada, kena dibahas kena. Itu yang pertama, sama lawan membaca Al-Qur'an sebagian. Yang kedua, ketika itu dihikayatkan di sebuah riwayat di Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalailun Nubuwah lil Baihaqi, ada lagi sebuting kitabnya, kada ingat ulun ngaran kitabnya. Ada dua riwayat, tapi yang jelas ada di Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Jadi di sana ketika itu baginda Muhammad hendak menyembahyangakan sahabat yang ngarannya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Ini orangnya luar biasa. Siapa yang mahabari? Itu ketika itu malaikat Jibril membentangkan sayapnya ke masyrik, batu ke maghrib, 2. 4 lawan malaikat Jibril itu 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Ketika baginda Muhammad hendak menyembahyangakan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, Jibril 4 menyembahyangakan dan 70.000 malaikat pun 4 menyembahyangakan
jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Lalu baginda Muhammad bertakun lawan Jibril, wahai malaikat Jibril, ini apa nih fadilah ini, apa yang digawinya sampai ke makam nang kayak ini, bebuan malaikat umpat juga menyembahyangan, bahkan Jibril mau menyembahyangan. Tapi kada sebanding bang dengan sembahyangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebenarnya Sayyidina Muhammad menyembahyangan, oke sudah. Tapi ini ribuan malaikat, bahkan 70.000 malaikat umpat menyembahyangan. Napa jar? Bi qiraatihi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qiyaman wa rakiban wa masyian. Ketika ia hendak berdiri, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diri. Waktu pulang hendak berjalan pulang, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Waktu pulang hendak naik mobil, berjalan, hendak kemana? Ke Banjar, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca pulang apa? Baca bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Hanyar kena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kada pernah namanya anak berdiri baca qul huwallah. Hendak berjalan qul huwallah. Hendak pakai kendaraan qul huwallah. Pokoknya qul huwallah aja. Ketujuh banar membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa orangnya? Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Dengan berkat inya nangka itu, ketujuh nangka itu, Allah Ta'ala karuniai umpat menyembahyangan jenazahnya Nabi, Jibril, dan 70.000 malaikat. Ayo, siapa yang hendak kayak itu kan? Mudahan banyak umur kita pada tanah, kamu hendak dulu aja. Amalkan dulu itu. Itu yang kedua, fadilahnya nantilah. Ada juga sahabat jadi imam, bacaannya nih itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi jangan juga pengalaman jadi imam nih, tapi bagus saja, bagus. Nah, pokoknya kena inya baca surah, kalau lah kadang yang kayak kita pang qul huwallahu ahad, qul huwallahu, inya baca surah dulu. Imam baca surah, kadang mau tinggal pasti ada qul huwallahu dibacanya kena qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kayak lancak kita siapa yang obat ulun lancak sembahyang malam bulan Ramadan. Nah, ada qul huwallahnya di akhirnya, qul huwallah itu dibuat tarus. Pokoknya punya sembahyang terbuat tarus qul huwallah. Kenapa? Garang ulun ya Rasulullah, itu sifatur Rahman, itu sifatnya engkau ya Allah, dan sifatnya Allah jadinya lawan Nabi Muhammad, dan ulun cinta lawan inya, cinta lawan qul huwallah tadi. Nah, belajar baginda Muhammad, biha tadkhulul jannah, dengan itu engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, orang hendak nyaman masuk ke dalam surganya Allah, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat Imam Ad-Darimi yang keempat. Riwayat Imam Ad-Darimi, siapa yang membaca man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membaca setiap hari qul huwallah 10 kali, qul huwallah habisakanlah. Maknanya itu habisakan. Siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 kali, maka Allah Ta'ala bangunkan di dalam surga istana khusus gasaninya. Karena mama gini ya, setiap hari qul huwallahu ahad somat lamun 10 kali, pagi 5, sore 5, ambil dia kena istana dari di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaannya. Ayo, tapi bujur-bujur bacanya lah qul dengan bertajwid, jangan pina Allah sebenarnya jangan. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ada pulang dalam sebuah riwayat lagi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 50 khamsina marrah, 50 kali, ghufira lahu, diampuni baginya khamsina sanah minadzam, 50 tahun diampuni oleh Allah diampuni oleh Allah dosanya. Dosa 50 tahun diampuni. Kenapa? Karena inya membaca qul huwallah 50 kali. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Sekali barang kena imbah ni mulai sini lah berjalan kepada ahbabul Mustafa qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan qul huwallah cepat ya, banyak qul huwallah aja habisakan ya. 50 kali dihapuskan Allah Ta'ala dosa 50 tahun. Itu yang keberapa sudah? Banyak sudah. Lagi ada sebuah riwayat yang menyebutkan siapa yang masuk ke dalam rumah hina yadkhul bait membaca qul huwallahu ahad, siapa yang masuk ke dalam rumah, ketika masuk ke dalam rumah tenang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang menjawab, betul pula baca qul huwallahu ahad,
Allah Ta'ala luasakan rezekinya, dan diluasakan Allah Ta'ala rezeki tetangga-tetangganya. Ya, tetangga itu pindah para jakian tak. Oh, sekalinya yang baca qul huwallahu ahad. Rajak itu kadang mesti duit. Ini kena memahaminya kena sugih aja. Kadang kayak itulah. Ya, kalau sugih, bisi anak soleh, rezeki. Jangan buta memaknai rezeki itu duit. Kadang mesti juga hati tenang, kau hadir majelis ilmu, membantu pulang apa? Kau sembahyang 5 waktu. Ada banyak hutang, itu duit juga pulang lah. Ya pokoknya diluaskan Allah Ta'ala rezeki zahir dan batin. Amalkan, masuk ke dalam rumah, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, terakhir. Sadang yang ini kada masalah penjelasan, ini suruh mengamalkan kita nih. Terakhir, ada dalam kitab I'anatul Talibin. Di sana disebutkan sembahyang subutul iman. Kayak apa sembahyangnya? Sembahyang ini 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Ingat kan? Setelah sembahyang maghrib 2 rakaat. Biasanya amun ulun kada ulun sampaikan kau ulun amalkan, lawas dulu mengamalkan ini. Ba'diyah maghrib, imbah ba'diyah maghrib ulun tulancak sembahyang taubat. Habis sembahyang taubat, nih sembahyang ini nah. Apa amalannya? Li subutul iman, supaya pegerak mati husnul khatimah. Ketika meninggal, iman itu masih merekat di dalam jiwa raganya. Nah, apa amalannya? Siapa yang sembahyang 2 rakaat ba'dal maghrib, kayak apa usallinya? Usalli li subutil iman. Aku sembahyang untuk kuat iman, gitu aja sudah. Dalam hati, karena kau baca bahasa Arabnya, tapi dalam hati jangan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia, karena lah anunya niatnya. Kalau disampaikan pakai Napa usolli li subutil iman rak'ataini lillahi ta'ala. Apa sudah? Li subutil iman. Sekali lagi, li subutil iman, untuk menguatkan iman, mempertahankan iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama baca Al-Fatihah qul huwallah 6 kali. Rakaat yang kedua imbah Al-Fatihah qul huwallah 6 kali juga. Nah, itu. Dahlah. Nyaman benar. Maka amunnya 6 kali berapa kali toh? Hadang dulu. Khatam tadi banyak benar khatamnya. 12 berarti banyak benar khatamnya kalau lah. Imbahnya paling tadi hadis tadi, siapa yang membaca 10 kali dibangunkan Allah Ta'ala istana di dalam surgahan banyak benar. Imbah itu pulang dapat pulang subutul iman, kuat iman. Allah Ta'ala mati akan di dalam keadaan iman. Nah, apa tadi amalannya tadi? 2 rakaat setelah sembahyang maghrib. Usolli sunnata. Usolli an kayak ini yang usolli li subutul iman kayak itu nyaman sudah. Li subut usolli sunnata subutul iman. Atau bahasa Indonesia aja nah. Sajaku sembahyang untuk menguatkan iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama 6 kali qul huwallah imbah Fatihah. Rakaat yang kedua Al-Fatihah 6 kali qul huwallah. Jadi 12 kali. Nah, mudah-mudahan kau mengamalkan kita barangkali insyaallah lah. Dan di sebuah riwayat terakhir, amunnya hendak pengabulan hajat, hendak kenapa geram? Karena di situ ada ngaran Allah As-Samad. As-Samad itu al-maqsud li jami'i hawaijil khalq, yang dimaksud untuk hajat-hajatnya makhluk. Makanya amun orang itu ada hajat, itu jangan sampai berdoa. Ketika berdoa, andak di dalam doa suratul Ikhlas, insyaallah kabul. Nih nah. Kami syukran ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi, syukran ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah.
صل على سيدنا ولد محمد وعلى آله وصحبه